Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah Amerika Serikat telah sepakat secara prinsip untuk mengecualikan 3 ekspor komoditas utama Indonesia. Selain terkait tarif masuk, Indonesia dan Amerika Serikat juga membicarakan peluang investasi Amerika Serikat dalam pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar di Indonesia. Ya, pemerintah mengklaim Amerika Serikat telah menyetujui untuk membebaskan 3 komoditas ekspor Indonesia, yakni kakao, minyak sawit, dan karet dari pengenaan tarif masuk sebesar 19%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif masuk Amerika Serikat untuk ketiga komoditas tersebut berpeluang mendekati 0%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah Amerika Serikat telah sepakat secara prinsip untuk mengecualikan 3 ekspor komoditas utama Indonesia, yakni kakao, minyak sawit, dan karet dari pengenaan bea masuk sebesar 19% yang dilakukan Presiden Donald Trump sejak 7 Agustus 2025. Melansir laporan Reuters pada hari Selasa lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Negosiasi Perdagangan Indonesia mengatakan, kesepakatan bebas tarif ini akan berlaku setelah kedua negara mencapai perjanjian final. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu karena Amerika Serikat masih fokus dengan pembahasan tarif bersama sejumlah negara lain. Airlangga mengatakan dengan pengecualian tersebut maka tarif 3 komoditas agribisnis Indonesia tersebut ke Amerika Serikat akan menjadi mendekati 0 atau bahkan bisa 0%. Saat ini Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia sekaligus pemasok utama karet di pasar global. Selain terkait tarif masuk, Indonesia dan Amerika Serikat juga membicarakan peluang investasi Amerika Serikat dalam pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar di Indonesia. Proyek ini direncanakan akan menggandeng BPI Danantara serta PT Pertamina Persero. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia bebas bea masuk sawit, kakao, dan karet ke Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tungkot Sipayung, beliau adalah Dewan Pakar DPP Apkasindo, kemudian juga sudah bergabung Profesor Bustanul Arifin, Presiden Asian Society of Agricultural Economists. Langsung saja kita sapa nih. Halo Prof. Bustanul, apa kabar? Alhamdulillah Mas Pras, sehat-sehat ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Tungkot, apa kabar Pak? Baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, Prof. Bustanul mungkin bisa menyampaikan review ya, bagaimana sih dinamika perekonomian global saat ini juga akhirnya berdampak terhadap kinerja sektor agribisnis di Indonesia, khususnya kalau kita lihat dari sisi ekspornya ini, Prof. Bustanul, silakan. Baik, terima kasih Mas Pras pertanyaannya. Jadi sejak Trump ini menandatangani yang mengumumkan bahkan ya bulan April itu semua sudah heboh. Karena banyak analis menganggap ini bukan sekadar perang Amerika Cina jilid 2, tapi lebih luas perang dagangnya ya. Perang dagangnya menyangkut banyak hal karena banyak negara, karena Presiden Trump juga mengenakan tarif resiprokal untuk sekian banyak negara yang selama ini berdagang dengan Amerika Serikat. Nah, di tengah hal seperti itu rupanya Iran balas-balasan bom dengan Israel kan, bulan Mei kalau tidak salah kan, dan seterusnya dari situ dengan global yang semakin penuh ketidakpastian, lalu semua negara menyelamatkan diri masing-masing, dan Indonesia juga merespon cukup cool menurut saya ya. Jadi pelan-pelan kemudian negosiasi, Mei ada delegasi ke Amerika Serikat membahas setidaknya ada pengurangan, ternyata dari 32% dikurangi menjadi 19%. Dan sekarang pembahasannya sudah mengarah pada pengecualian. Saya tahu tuh teman-teman yang bernegosiasi tentang daging itu juga cukup ketat juga, karena Amerika Serikat kan ingin mengekspor daging sapi dan paha ayam ke Indonesia. Tapi kita memiliki kartu truf kalau boleh disebutkan, dengan kita menerapkan standar halal ya, kehalalan menjadi nomor 1 bahkan mungkin. Jadi selain aman ya, asuh maksud saya, aman, sehat, utuh, dan halal. Baik. Dari sana
terus kemana-mana sampai sekarang kita membahas mengenai 3 komoditas yang seharusnya menjadi berita baik bagi kita dan bagi pelaku Indonesia. Baik itu dia. Nah, Pak Tungkot, lantas bagaimana kalau Anda lihat begitu Apkasindo melihat mengingat ini ya kelapa sawit begitu CPO kan memang masih menjadi andalan ekspor Indonesia. Kemudian tadi ada informasi bahwa bea masuk begitu dari beberapa komoditas pertanian kita begitu seperti kakao, kemudian minyak sawit dan lain-lainnya itu bisa mendekati 0% ini Pak Tungkot. Iya, ini saya pikir ini kesempatan baru kalau itu jadi ya. Oke. Selama ini memang paling tidak dalam 5 tahun terakhir, ekspor sawit kita ke Amerika Serikat itu meningkat cepat. Itu dari hanya sekitar 1,5 juta pada tahun 2020 misalnya, itu tahun 2024 yang lalu sudah hampir 2,5 juta ton gitu. Nah, meskipun demikian, sebetulnya peluang pasar di Amerika Serikat untuk sawit kita masih banyak ya. Market size dari pasar Amerika Serikat khusus untuk sawit dan produk turunannya itu sekitar 5 juta ton per tahun. Kita baru ambil itu kira-kira 52% gitu. Jadi masih ada kesempatan kita ada 40 sekian persen. Nah, yang selama ini diisi oleh Eropa, reekspor gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat ke depan. Kalau misalnya Trump memberikan kesempatan bagi kita dengan menurunkan tarif mendekati 0, itu akan bisa kita ambil gitu. Begitu Mas Pras. Baik, tapi dari sisi kinerja Anda melihat ini potensi ataupun angin segar begitu yang dirasakan teman-teman Apkasindo begitu? Pak Ya, Tungkot? betul. Ini angin segar. Baik. Nah, dengan menyikapi seperti saat ini dengan adanya rencana begitu pemberlakuan hampir mendekati 0% begitu Prof. Bustanu, Anda melihat seperti apa sih kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan begitu mengingatkan ini juga menjadi andalan ekspor Indonesia begitu 3 komoditas agribisnis ini begitu, Prof. Baik, terima kasih Mas Pras. Sebetulnya teman-teman kalau saya boleh bilang tidak perlu persiapan karena dari awal sudah betul-betul mengusahakan untuk hal tersebut. Oke. Jadi sudah terbiasa berjuang kalau boleh disebut ya kan ya. Nah, dari sana mungkin yang pertama itu justru nanti di Amerika Serikat sendiri perlu memperluas pasarnya kepada pelaku-pelaku lain, bukan yang itu saja. Sepertinya kebutuhan untuk penggunaan akhir dari kelapa sawit, kemudian kakao dan karet ini menjadi harusnya cukup banyak. Boleh sebut satu-satu ya, biar nanti Pak Tungkot biar bahas sawitnya. Misalnya untuk kakao itu kan yang paling banyak pakai kita punya biji kakao adalah perusahaan besar seperti Mars ya. Mars itu sudah lama memang invest di pembinaan petani di Indonesia dan konteksnya adalah untuk hidup mati perusahaannya dia. Jadi biji kakao kita itu kalau ada masalah, kalau mereka tidak membantu kita, mereka yang kelabakan. Jadi sebetulnya Mas Pras itu dengan 0% itu bahkan memperingan industri Amerika Serikat juga ya, jangan terlalu bangga juga kita karena mereka justru protes kepada presidennya itu saya menjadi beli menjadi lebih mahal termasuk juga sawit saya menjadi lebih mahal ya memang nanti pelaku kita kadang membebankan tambahan itu kepada petani kadang tidak fair juga sih dan dari situ mungkin jadi justru PR kita di dalam negeri yang banyak dibenahi juga Mas Pras kira-kira gitu. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai pangsa pasar Amerika Serikat sendiri untuk produk-produk komoditas agribisnis ini seperti apa sih Prof. Bustanul Anda melihatnya begitu? Pasar yang menjanjikan kah atau seperti apa? Kalau memang tadi akhirnya ada win-win solution antara mungkin seller dan buyer lah kalau kita bicara mengenai komoditas agribisnis Indonesia tadi untuk sawit, kakao dan juga karet, Prof. Ya, cukup luas. Tapi mereka terus terang memerlukan high quality, ya, memerlukan kepastian. Dan itu saya lebih jika Anda tanya persiapan, justru lebih banyak persiapan dalam negeri yang memang dibutuhkan, Mas Pras. Dan dari situ sebetulnya PR kita justru ada di situ, gitu.
Itu dia. Lantas bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Apkasindo sendiri? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Tungkot dan juga Prof. Bustanul, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan komoditas non-migas penyumbang surplus perdagangan Indonesia. Ini dia, kita akan cermati bersama apa saja. Ada lemak dan minyak hewan nabati, ini kemudian bahan bakar mineral, kemudian ada besi dan baja. Kalau kita lihat komposisinya untuk lemak dan minyak hewan atau nabati 15,74 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk bahan bakar mineral mencapai 13,28 miliar dolar, besi dan baja 9,04 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati seperti apa pasar utama. Ini adalah 3 negara penyumbang surplus terbesar di Indonesia. Ya, ini dia. Di semester 1 tahun 2025 datanya Amerika Serikat pemirsa menempati posisi pertama sekitar 9,92 miliar dolar Amerika Serikat. Memang berarti Amerika Serikat masih menjadi pangsa pasar yang menjanjikan ataupun menggiurkan untuk Indonesia. Menyusul India dan juga Filipina. Itu dia beberapa data yang kita sampaikan dan selanjutnya kita akan cermati bersama. Pasar utama ekspor produk sawit Indonesia, ini dia. Yang pertama China, justru kita lihat 20,4%, kemudian India 15,1%, Uni Eropa 10,4%, kemudian Pakistan 9,3% dan Amerika Serikat hampir 7%. Berarti potensi yang masih harus kita gali lebih jauh lagi, apalagi dengan ada potensi tadi bea masuk dari beberapa komoditas agribisnis kita, ada sawit, kemudian karet dan juga kakao bisa mendekati 0%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Bustanul, kemudian juga Bapak Tungkot Payung. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah ini Pak Tungkot, lantas apa yang perlu kita cermati? Seberapa besar akhirnya pangsa pasar Amerika Serikat bisa kita lebih garap jauh lagi begitu, mengingat ada potensi kalau memang biaya masuknya bisa mendekati 0% begitu Pak Tungkot? Ya, masih di mute Sudah. sepertinya. Ya, silakan Pak. Ya, sudah aman Pak. Sebelum kebijakan Trump, kita sudah mengekspor ke Amerika Serikat itu sebesar 2,5 juta ton minyak sawit ya dan produk turunannya gitu. Nah, sebenarnya market size dari sawit di Amerika Serikat itu ada sekitar 5 juta ton. Ya, 5 juta ton itu semua adalah sebagian besar dipakai untuk industri pangan dan industri agrokimia gitu. Oke. Nah, kalau ini bisa 0% tarif kita masuk ke sana, berarti kan kita bisa mengambil alih yang 40% lagi. Baik. Selama ini, apalagi kebijakan tarifnya misalnya 19%, ya Eropa 15%, selama ini sawit kita lewat Eropa dulu kan, sebagian. Oke. Baru masuk ke Amerika, itu yang direekspor itu. Itu 40% itu dari kebutuhan Amerika gitu. Nah, kalau ini bisa 0%, kita direct aja. Direct trade dari Indonesia ke Amerika, kita bisa dapat 5 juta ton itu cukup besar ya, 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Itulah potensi pasar yang kita harapkan bisa kita garap kalau kebijakannya Trump ini bisa menurunkan tarif bea masuk ke sana, Ya. itu mendekati 0 ya. Apalagi yang penting itu sebenarnya di bawah Uni Eropa gitu ya. Tapi kalau bisa 0% lebih bagus lagi. Nah, itu belum memperhatikan ya, ada sebenarnya potensi lain lagi bahwa sawit itu bisa menggantikan rapeseed, bisa menggantikan sunflower, bisa menggantikan minyak kedelai juga di sana. Kalau harganya sudah lebih murah dari itu gitu. Jadi ini potensinya sangat luar biasa. Jangan-jangan ke depan kalau konsisten nanti kebijakannya Trump ini dilakukan gitu ya, mendekati 0%. Jangan-jangan Amerika Serikat dan Amerika Utara dan Kanada maksudnya di situ, itu adalah kawasan baru yang cukup besar, mungkin juga sama dengan seperti Cina atau India nanti di masa mendatang untuk pasarnya CPO kita, minyak Oke. sawit kita. Itu Begitu. dia. Hampir 7% kalau kita lihat bangsa pasar produk sawit Indonesia ke Amerika Serikat di data tahun 2024 tadi. Nah, seberapa besar sih potensinya kesiapan dari teman-teman Apkasindo sendiri melihat ceruk pasar yang berpotensi terbuka lebar tadi nih Pak Tungkot? Nah, Apkasindo itu kan produsen TBS. Ya. Jadi kalau pasar dunia pasar bertambah, pasar makin luas, harga CPO dunia bagus, ya itu nanti akan ditransmisikan ke harga TBS yang
lebih bagus di tingkat petani. Nah ini kita harapkan akan mendorong petani kita ini meningkatkan produktivitas gitu ya. Kalau nggak Oke. bisa ekspansi, produktivitasnya harus dinaikkan karena ruang untuk menekan produktivitas itu masih tinggi ya, masih ada 2 kali lipat daripada yang sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan ini angin segar yang membuat petani kita akan lebih lebih bergairah lagi untuk meningkatkan produktivitas sawitnya. Begitu, Pak. Baik Pak Tungkot dan Profesor Bustanul, kita tahu tadi sudah disampaikan juga Pak Erlangga bahwa pengenaan ini akan diberlakukan setelah ada perjanjian final berarti antara kedua negara begitu. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Poin-poin krusial apa saja yang akan mungkin bisa kita ajukan untuk pada saat proses pembahasan menjelang perjanjian final sehingga realisasinya benar-benar bisa terwujud dan ini bisa memberikan keuntungan besar tentunya untuk Indonesia khususnya bagi para produsen ataupun untuk eksportir produk-produk agribisnis tadi begitu Prof. Baik, makasih Mas Pras. Ya. Kalau menurut saya teman-teman juru runding tadi yang ke Amerika Serikat sudah baru pulang ya. Oke. Yang di dalam negeri setelah itu berunding lagi atau bikin kesepakatan lagi dengan para pelaku. Karena 3 pelaku usaha ini beda-beda karakternya. Oke. Ada yang di kelapa sawit, ada asosiasinya, salah satunya GAPI, ada Rumah Sawit Indonesia. Kemudian di karet ada Gaikindo, kemudian di kakao ini ada 2 ya, ada Gini, kemudian Aimi, yang petaninya Aimi, itu sebetulnya dengan kepentingan masing-masing. Baik. Nah, dalam konteks ini nanti pemerintah perlu lebih berbesar hati untuk menampung beberapa aspirasi itu dan ya seperti biasa mencari kesepakatan karena ini tujuannya yang lebih besar dulu. Artinya konflik-konflik internal antar kita di dalam pelaku mungkin dapat dikesampingkan karena tujuannya satu, kita tidak ingin bukan sekedar terganggu pasarnya, tapi setidaknya saya katakan tadi memperluas pasar-pasar baru di dalam market share di Amerika Serikat sendiri. Oke. Tadi Pak Tungkot sudah menyampaikan kalau bisa yang selama ini dijual lewat Eropa itu bisa langsung didirect dan dari situ kan pelaku kita yang sudah punya link bisnis dengan pelaku di Amerika Serikat itu dapat memulainya. Kita memang tidak bahas kopi, kalau kopi lebih kompleks lagi Mas Pras, malah Amerika Serikat itu banyak mengimpor juga dari perusahaan di Jerman dan Italia yang juga biji kopinya dari kita dan dari beberapa negara Afrika. Dari konteks pertentangan atau bertengkar sendiri untuk sementara di hold dulu dan justru berjuang sama-sama agar ekspor atau aliran ekspor kita ke Amerika Serikat tidak terganggu. Kan para analis itu sudah dari awal wanti-wanti kalau jangan sampai justru yang dikorbankan adalah petani atau pelaku atau industri dalam negeri. Misalnya kan dikhawatirkan kan begini jika masih ingat ya. Pada bulan Mei, Juni, teman-teman analis mengatakan kalau sampai ada penurunan ekspor karena besar, karena ada tarif, lalu mereka mengurangi skala usahanya, mem-PHK dan lain-lain, berarti kita yang rugi ya. Nah sekarang kesempatan itu setidaknya sudah mulai dipecahkan. Jadi sekarang perlu bersatu lagi untuk bahkan bukan sekedar menjalankan apa yang sudah ada, tapi ekspansi di pasar Amerika Serikat. Saya kasih contoh satu. Perhatikan klausul khusus dalam perjanjian ini, misalnya nanti dengan tim negosiator lain, itu terhadap biofuel. Jadi waktu kita nego dengan Eropa, ada tim turunannya di sini, yang kadin Eropanya yang di Jakarta itu justru awalnya tidak mempermasalahkan biofuel dari sawit. Ternyata Eropa sawit boleh, minyak boleh, tapi biofuel tidak, yang gitu-gitu kan. Karena apa? Karena mereka punya RED, Renewable Energy Directive 2. Nah ini jangan sampai fine print kalau boleh disebut ya, syarat dan ketentuan berlakunya itu mohon diperjelas, jangan sampai ada jebakan Batman. Itu yang menurut saya perlu hati-hati karena kalau sampai misalnya ada beranak gitu ya, beranak itu dampaknya dan biayanya, pengusaha ini orang cerdas Mas Pras, pelaku pasar ini cukup cerdas.
seperti biasa dengan cash flow-nya kan tidak ingin rugi. Nah, saya tidak ingin justru yang paling menanggung kerugian adalah petani. Tanya Pak Tungkat kalau nggak percaya. Demikian juga di karet. Karet ini kan anjlok karena harganya sangat rendah ya. Ya. Dan itu titik keseimbangan antara biofuel dengan non biofuel juga perlu diperhatikan. Di sini analis dalam negeri bisa berperan. Karena kan ketika harga biofuel menguntungkan bagi Indonesia di sawitnya, orang karet menjadi terpukul dan lain-lain. Kalau di harga minyak dunia juga terpengaruh atau menjadi faktor utama, kita juga terkena dampak gitu, Mas Pras. Jadi betul-betul analisis di dalam negeri juga harus kuat, harus solid, karena ini untuk kepentingan nasional gitu. Itu dia ya, kaitan dengan kekuatan diplomasi Indonesia juga harus didukung oleh data yang akurat dan mumpuni juga begitu ya Prof ya. Baik, nah dari Pak Tungkot sendiri bagaimana Anda melihat potensi-potensi ini, sehingga akankah ini menjadi peluang juga, kita tahu hilirisasi kan tidak hanya di sektor pertambangan tapi pun pertanian juga masuk di dalamnya. Apakah potensi dengan 0% kemudian ada upaya-upaya diplomasi ini juga akan berdampak juga dengan program-program ataupun pengembangan produk-produk sawit di Indonesia ini Pak Tungkot? Iya, sangat betul sekali. Seperti yang dikatakan Prof. Vinul tadi. Jadi memang selama ini kan komposisi ekspor kita ke Amerika Serikat itu sebagian besar, hampir 56% itu adalah bentuk RPO, ya, refined palm oil, jadi olahan. Kemudian yang kedua itu benar, biodiesel itu 26% gitu. Kemudian baru eleokimia dan CPO, PKO. Jadi memang kita pernah persoalan antara Indonesia dengan Amerika soal biofuel itu, ya. Mereka katakan bahwa tingkat penghematan yang bisa dilakukan oleh biodiesel kita itu di bawah standar mereka gitu. Tapi akhirnya kan kita minta datang mereka membuktikan, datang ke Indonesia melihat ternyata clear sehingga biodiesel kita bisa masuk ke sana. Kemudian yang kedua, setelah itu juga mereka menuduh subsidi biodiesel kita gitu ya, sama seperti yang dilakukan oleh Eropa belakangan ini gitu. Dan itu dibuktikan, dan hebatnya Amerika ini, mereka tidak menyamaratakan semua perusahaan pemasok biodiesel sawit ke Amerika ya. Jadi ada yang kena biaya masuk tambahan ya, biaya masuk anti dumping, ada juga yang sedikit, ada yang besar, dan ada juga yang tidak kena gitu. Jadi berbeda dengan Eropa. Kalau Eropa secara keseluruhan, kalau ini per perusahaan-perusahaan. Jadi Amerika lebih detail gitu. Tapi pengalaman kita kan bersama-sama dengan Amerika ini, mereka ini adalah kalau kita bisa menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, ternyata Amerika juga tidak ragu-ragu juga untuk mengubah keputusannya. Jadi komunikasi dan diplomasi, promosi itu harus disatukan. Saya setuju dengan Prof. Bustanul tadi. Di dalam negeri kita harus sepakat, kita mau kemana nih dengan ada terbuka peluang besar kepada Amerika Serikat. Kita bagaimana kita memanfaatkannya. Itu perlu kita sama-sama rumuskan. Begitu ya, berarti memang harus saling bahu-membahu begitu untuk bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor secara nasional begitu ya. Dan kita tunggu lagi bagaimana kekuatan diplomasi, kemampuan para negosiator ulung kita begitu untuk pada saat perjanjian final begitu, sehingga realisasinya benar-benar terjadi bahwa beberapa komoditas ekspor yang memang menjadi andalan Indonesia juga bisa masuk pasar Amerika Serikat dengan biaya masuk sekitar 0% tadi yang diharapkan. Baik, Prof. Bustanul, kemudian Pak Tungkot Sipayung, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Tungkot. Terima kasih Mas Bras. Terima kasih Prof. Vinul. Sampai jumpa lagi.